saya Sinan Permana dari kelas 10 IPSC, dan di video kali ini saya akan membahas tentang laporan hasil observasi saya mengenai sistem pertanian menggunakan hidroponik. Terima kasih dan selamat menonton. Secara sederhana, hidroponik merupakan salah satu metode penanaman di mana media tanam yang digunakan bukanlah tanah, melainkan air. Dalam metode ini ditekankan secara lebih bahwa pemenuhan zat hara serta nutrisi lain dapat membuat perkembangan tumbuhan menjadi maksimal. Secara harfiah, hidroponik berasal dari kata hidros dan ponos yang memiliki arti air dan tenaga dalam bahasa Yunani. Dalam catatan buku sejarah, nyatanya perjalanan hidroponik terlihat singkat, dimulai pada tahun 1627 saat Francis Bacon dalam bukunya yang berjudul Silva Silvarum menjelaskan suatu kegiatan bercocok tanam yang tidak menggunakan tanah. Hingga barulah pada tahun 1937 William Frederick Carrick mulai memperkenalkan istilah hidroponik serta metode-metodenya. Di Indonesia sendiri, kiprah hidroponik mulai menampakkan jejaknya di tahun 1980-an saat Bob Sadino mulai memperkenalkan sekaligus mempopulerkan metode hidroponik di Indonesia melalui perusahaan Chemfarm miliknya. Di rumah saya terdapat satu sistem pertanian dengan metode hidroponik dengan panjang sekitar 6 meter dan lebar 1,5 meter yang terletak di depan teras. Berdasarkan jenisnya, hidroponik ini tergolong dalam jenis hidroponik deep flow technique atau DFT atau disebut juga dengan teknik arus dalam. Jenis ini merupakan jenis lanjutan dari teknik NFT atau nutrient film technique, di mana air yang mengandung nutrien di dalamnya mengalir secara pelan dan berada di arus bawah, sehingga sirkulasi nutrisi dapat merata ke seluruh akar tanaman. Jenis hidroponik ini cukup digemari karena perawatan dan pemeliharaannya cenderung lebih mudah dibanding jenis lainnya. Terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan metode hidroponik. Yang pertama adalah kadar pH. Apabila kadar pH tidak sesuai, maka tanaman akan kehilangan kemampuannya untuk menyerap zat hara yang diperlukan untuk pertumbuhan. Normalnya, kadar pH yang diperlukan berada pada angka 5,5 hingga 6,5. Kedua, memastikan sirkulasi air berjalan dengan lancar dan tidak berlebihan. Seringkali saat volume air pada pipa hidroponik terlalu banyak dan sirkulasinya buruk, dapat menyebabkan akar dari tumbuhan tersebut busuk, sehingga tumbuhan akan lahir dan mati beberapa saat setelahnya. Hidroponik ini dapat digunakan untuk menanam berbagai macam tumbuhan. Sejauh ini, sudah terdapat beberapa jenis tanaman yang biasa dibudidayakan oleh saya, seperti kangkung, pakcoy, sawi hijau, dan daun mint. Walaupun memang hasil produksinya tidak banyak, namun kualitasnya lebih baik apabila dibandingkan dengan teknik penanaman biasa. Tanaman terasa lebih segar dengan rasa yang manis, warna yang indah dan tidak kotor, serta tidak mudah busuk dan tidak mudah terserang hama. Penerapan metode hidroponik memiliki banyak kelebihan dibanding metode penanaman konvensional. Selain lebih mudah dalam perawatan dan pemeliharaannya, metode hidroponik juga mampu menghasilkan tanaman berkualitas prima. Hidroponik adalah solusi bagi mereka yang ingin membudidayakan tanaman di lahan yang sempit. Sistemnya dapat berskala kecil hingga besar, hanya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan sekarang, masyarakat perkotaan sudah mengenal metode hidroponik sebagai bagian dari urban farming atau pertanian perkotaan. Dengan begitu, penerapan metode hidroponik mampu mewujudkan gaya hidup sehat bagi setiap orang tanpa terkecuali. Semua orang dapat menghasilkan sayur mayur maupun buah-buahan segar di halaman rumahnya dengan memanfaatkan alat-alat sederhana yang ada di sekitarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam video kali ini, dan sampai jumpa kembali di video lainnya.